memperhatikan penjelasan kami. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gangguan kepribadian dan skizofrenia. Yang pertama, gangguan kepribadian. Kepribadian menurut Golden Alport adalah organisasi dinamis dari sistem psikosis dalam diri individu yang turut menentukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Gangguan kepribadian itu sendiri adalah ciri kepribadian yang kaku dan mengalahkan diri sendiri, sehingga mempengaruhi fungsinya dan bahkan menyebabkan gejala psikiatrik, menyebabkan penderita pada pasien ataupun orang lain, atau keduanya dapat menimbulkan maladaptif sosial. Yang kedua adalah skizofrenia. Skizofrenia itu berasal dari kata Yunani yang bermakna skizo artinya terbagi atau terpecah, dan frenia yang berarti pikiran. Skizofrenia merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh serta terganggu. Skizofrenia adalah salah satu bentuk perilaku abnormal berat yang mencakup kebanyakan orang mengenalnya dengan kegilaan. Para penderita skizofrenia memperlihatkan banyak jenis simptom psikotik yang berada, yang mengindikasi bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan kenyataan. Mereka mungkin mendengar suara-suara yang tidak ada atau membuat pernyataan atau komentar yang sulit dipahami. Selanjutnya yakni penyebab gangguan skizofrenia. Yang pertama yaitu genetik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga yang mengalami skizofrenia, maka membuat anggota keluarga lainnya lebih rentan untuk mengalami gangguan yang sama. Semakin tinggi tingkat keparahan orang tua yang mengalami gangguan skizofrenia, semakin besar kemungkinan anak untuk mengembangkan gangguan yang sama. Berdasarkan penyebab genetiknya itu, apabila orang tuanya itu semakin parah mengalami skizofrenia, maka anak tersebut bisa jadi kemungkinan akan mudah terkena atau mengalami gangguan skizofrenia. Selanjutnya penyebab gangguan skizofrenia secara biologis. Orang yang dengan gangguan skizofrenia memiliki ketidakseimbangan neurotransmitter seperti kadar dopamin dan glutamat. Peneliti mengungkapkan bahwa kecelakaan dalam proses persalinan akan mempengaruhi struktur otak yang akhirnya akan memicu munculnya gangguan skizofrenia. Selanjutnya, penyebab gangguan skizofrenia berdasarkan pengaruh psikologis dan sosial. Pengalaman keluarga pada usia dini seperti interaksi yang terlalu banyak kritik, pertengkaran, permusuhan, dan tekanan hidup yang membuat seseorang stres dan depresi sehingga rentan terkena kekambuhan. Yakni semisal orang yang memiliki gangguan skizofrenia secara genetik. Semisal genetiknya udah terkena gangguan skizofrenia, namun psikologis dan lingkungan sosialnya itu tidak mendukung, malah merendahkan orang yang terkena gangguan skizofrenia, lebih mengkritik, terus tidak mendekati, namun lebih menjauhi, sehingga orang yang terkena gangguan skizofrenia memiliki tekanan dalam hidupnya. Oke, saya akan membahas tentang macam-macam dan ciri-ciri gangguan kepribadian dan skizofrenia. Yang pertama, untuk gangguan kepribadian, ada individu dalam kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk yang kelompok A, gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian skizoid, dan skizotipal. Untuk gangguan kepribadian paranoid,
Gangguan kepribadian paranoid biasa ditandai dengan kecenderungan individu untuk mencurigai motif dan perilaku seseorang lain di sekitarnya. Mereka menduga bahwa orang lain mencoba menyakiti dan mencelakai mereka, dan mereka sangat berhati-hati untuk terhindar dari celaka. Para penderita paranoid sama sekali tidak fleksibel dalam melihat motif orang lain, dan mereka tidak mampu memilih situasi-situasi yang mereka mampu atau dapat mempercayai orang lain. Karena itu, si penderita tidak mempercayai siapapun. Mereka kesulitan dalam mempertahankan hubungan dengan teman-teman dan anggota keluarganya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama ada kecurigaan yang bersifat pervasif bahwa dirinya sedang dicelakai, dikhianati, atau dieksploitasi. Keraguan yang tidak berdasar terhadap kesetiaan teman-teman atau para rekanan, dan bahwa mereka dapat dipercaya. Anggap mempercayai orang lain, memberikan makna tersendiri terhadap berbagai tindakan orang lain yang dianggap sebagai kesalahan. Reaksi berupa kemarahan terhadap apa yang dianggap sebagai serangan terhadap karakter atau reputasi. Untuk selanjutnya ada gangguan kepribadian psikozoid. Gangguan ini berkaitan dengan pola perspektif ketidakpedulian terhadap orang lain, yang dibarengi dengan sedikitnya waktu bersama dan ekspresi emosi. Orang yang melihat mereka sebagai orang yang dingin dan penyendiri. Biasanya mereka mengalami emosi-emosi subjektif yang kuat seperti kesedihan, kemarahan, dan kebahagiaan. Untuk ciri-cirinya, yang pertama ada kurang berminat atau kurang menyukai hubungan dekat. Kedua, hampir secara eksklusif lebih menyukai kesendirian. Ketiga, kurangnya minat untuk berhubungan seks. Keempat, hanya sedikit jika ada mengalami kesenangan. Kurang memiliki teman, bersikap masa bodoh terhadap pujian atau kritik dari orang lain. Yang terakhir adalah afek datar, ketidaklekatan emosional. Lalu yang ketiga ada gangguan kepribadian psikotiopal. Gangguan kepribadian ini lebih berpusat pada pola-pola perilaku yang aneh daripada keterbatasan emosional dan menarik diri dari sosial seperti gangguan kepribadian psikozoid. Terlepas dari perilaku aneh mereka, para penderita tidak psikotik atau terlepas dari realita karena fantasi aneh mereka tidak delusional dan pengalaman perspektual mereka tidak cukup nyata atau menyakitkan untuk dapat dianggap sebagai halusinasi. Untuk ciri-cirinya, yang pertama ada keyakinan yang aneh atau pemikiran magis. Selanjutnya, perspektif yang tidak biasa, pola bicara yang aneh, kecurigaan yang ekstrim, afek yang tidak sesuai, perilaku atau penampilan yang aneh, kurang memiliki teman akrab. Untuk yang selanjutnya ada kelompok gangguan kepribadian B. Gangguan kepribadian meliputi gangguan kepribadian antisosial. Gangguan ini berkaitan dengan suatu pola, suatu perilaku tidak bertanggung jawab dan antisosial yang dimulai selama masa kanak-kanak atau masa remaja dan berlanjut sampai dewasa. Ciri utama dari gangguan ini adalah perilaku yang selalu menimbulkan konflik dengan orang lain dan lingkungannya. Mereka penderita tidak loyal pada kelompok dan norma-norma sosial yang berlaku. Untuk ciri-cirinya, berulang kali melanggar hukum, menipu, berbohong, impulsivitas, mudah tersinggung dan agresif, tidak memperdulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain, tidak bertanggung jawab, seperti terlihat dalam riwayat pekerjaan yang tidak reliable, atau tidak memenuhi tanggung jawab keuangan. Kurang memiliki rasa penyesalan, berusia minimal 18 tahun. Terdapat bukti mengenai gangguan tingkah laku sebelum berusia 15 tahun. Perilaku antisosial yang tidak terjadi secara eksklusif dalam episode skizofrenia atau mania. Untuk yang selanjutnya ada gangguan kepribadian ambang. Gangguan ini adalah semua pola ketidakstabilan hubungan interpersonal.
Para penderita gangguan ini memiliki kesulitan besar dalam mempertahankan gambaran tentang dirinya yang memasukkan informasi ciri-ciri positif dan negatif mereka. Oleh sebab itu, mereka berubah pemikiran dirinya secara positif namun tidak realistis pada saat yang berbeda. Untuk ciri-cirinya, impulsivitas, ketidakstabilan hubungan dengan orang lain, lalu ketidakstabilan mood, dan yang terakhir ada emosi yang eratik dan dapat mendadak berubah total, terutama dari idealisasi yang penuh gelora menjadi kemarahan yang merendahkan. Selanjutnya ada gangguan kepribadian histrionik. Gangguan ini ditandai dengan pola pervasif emosional yang perilakunya mencari perhatian. Mereka terpusat pada diri sendiri, sombong, dan banyak menuntut serta mereka terus mencari persetujuan dari orang lain. Konsepnya adalah sebuah pola meresap emosional yang berlebih dan mencari perhatian, dimulai pada masa dewasa awal. Untuk ciri-cirinya, yang pertama ada kebutuhan besar untuk menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, perilaku tidak senonoh secara seksual yang tidak pantas. Selanjutnya, perubahan ekspresi emosi yang secara cepat. Lalu, memanfaatkan penampilan fisik untuk menarik perhatian orang lain. Terakhir, ada bicaranya sangat tidak tepat, penuh semangat, mempertahankan pendapat yang kurang detail. Lalu ada gangguan kepribadian narsistik. Gangguan pola meresap kebesaran dalam khayalan, kebutuhan untuk kekaguman, dan kurangnya empati. Dimulai dari dewasa yang hampir dalam berbagai konteks. Para gangguan memiliki perasaan yang sangat berlebihan tentang arti pentingnya. Sering sekali mereka dianggap angkuh. Untuk ciri-cirinya, yang pertama ada pandangan yang dibesar-besarkan mengenai pentingnya diri sendiri, arogansi, berfokus pada keberhasilan, kecerdasan, kecantikan diri. Yang ketiga, kebutuhan ekstrim untuk dipuja. Yang keempat, perasaan kuat bahwa mereka berhak mendapatkan segala sesuatu. Yang kelima, kecenderungan memanfaatkan orang lain. Dan yang terakhir, iri pada orang lain. Selanjutnya ada kelompok gangguan kepribadian C, yaitu ada gangguan kepribadian avoidan atau menghindar. Gangguan ini ditandai dengan problematik ketidaknyamanan sosial, takut evaluasi negatif, dan sifat takut-takut. Para penderita gangguan ini cenderung terisolasi secara sosial ketika berada di luar lingkungan keluarganya karena takut mereka dikritik. Berbeda dengan para penderita gangguan kepribadian psikozoid, mereka ingin disukai orang lain, tetapi mereka pemalu, mudah terluka, bahkan oleh tanda-tanda persetujuan minimal dari orang lain. Untuk ciri-cirinya, yang pertama menghindari kontak interpersonal karena takut terhadap kritikan atau penolakan. Yang kedua, keengganan untuk menjalin hubungan dengan orang lain kecuali dirinya pasti dihargai atau disukai. Yang ketiga, membatasi diri dalam hubungan intim karena takut dipermalukan atau diperolok. Keempat, penuh kekhawatiran akan kritikan dan penolakan. Kelima, merasa tidak adekuat, merasa rendah diri. Dan yang terakhir, enggan ekstrim untuk mencoba hal-hal baru karena takut dipermalukan. Lalu ada gangguan kepribadian dependen. Gangguan kepribadian ini adalah pola pervasif perilaku submisif. Para penderita gangguan ini takut berpisah dengan orang lain karena mereka tergantung pada orang lain, tergantung pada nasihat dan penentraman hati. Para penderita gangguan ini juga mengalami kesulitan dalam mengawali hubungan karena merasa takut. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, sulit mengambil keputusan tanpa saran dan dukungan berlebih dari orang lain. Membutuhkan orang lain untuk mengambil tanggung jawab atas berbagai besar aspek kehidupannya yang utama. Dan yang ketiga, sulit tidak menyetujui orang lain karena takut kehilangan dukungan mereka. Lalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai suatu cara untuk mendapat persetujuan dan dukungan orang lain. Merasa tidak berdaya bila sendiri.
berupaya untuk sesegera mungkin menjalin hubungan baru bila hubungan yang dimiliki saat ini berakhir, dan yang terakhir dipenuhi ketakutan bila harus mengurus sendiri. Dan yang terakhir ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Gangguan ini berdasarkan pola pervasif keteraturan, kesempurnaan, dan kontrol mental serta interpersonal dengan mengorbankan fleksibilitas, keterbukaan, dan efisiensi. Para penderita gangguan ini menetapkan standar ambisius untuk kinerja mereka sendiri yang sering sekali terlalu tinggi untuk dicapai. Untuk ciri-cirinya, terfokus secara berlebih pada aturan dan detail hingga poin utama suatu aktivitas terabaikan. Perfeksionisme ekstrim hingga ke tingkat yang membuat berbagai proyek jalan terselesaikan. Yang ketiga, pengabdian yang berlebih pada pekerjaan hingga mengabaikan kesenangan dan persahabatan. Yang keempat, tidak fleksibel tentang moral. Kikir, rigid, dan keras kepala. Selanjutnya ada macam-macam psikojaprenea. Macam-macam atau tipe gangguan psikojaprenea ada 3 tipe dan dideskripsikan oleh Kraepelin, yaitu yang pertama ada psikojaprenea disorganisir. Disorganisir itu cara bicara mereka mengalami disorganisasi dan sulit dipahami oleh pendengar. Pasien dapat berbicara secara tidak runut, menggabungkan kata-kata yang terdengar sama, dan bahkan menciptakan kata-kata baru. Ia dapat memiliki afek datar atau terus-menerus mengalami perubahan emosi yang dapat meledak menjadi tawa atau tangis yang tidak dapat dipahami. Secara umum, pasien tidak terorganisasi atau tidak bertujuan. Lalu yang kedua ada psikojaprenea katatonik, yaitu simptom-simptom katatonik yang disebutkan sebelumnya. Pasien umumnya bergantian mengalami imobilitas katatonik dan keriangan yang liar. Anggota badan orang yang mengalami imobilitas katatonik dapat menjadi kaku dan bengkak. Timbulnya pertama kali antara usia 15-30 tahun dan biasanya akut serta sering didahului oleh stres emosional. Dan yang terakhir ada psikojaprenea paranoid. Kunci diagnosis ini adalah adanya waham. Waham kejaran adalah yang paling utama atau yang paling umum. Namun, pasien dapat mengalami waham kebesaran di mana mereka memiliki rasa yang berlebihan mengenai pentingnya kekuatan, pengetahuan, atau identitas diri mereka. Beberapa pasien terjangkit waham cemburu, suatu keyakinan yang tidak berdasar bahwa pasangan seksual mereka tidak setia. Waham lain seperti dikejar atau dimata-matai juga dapat terlihat jelas. Halusinasi pendengaran yang jelas dan nyata dapat menyertai waham. Secara emosional, mereka responsif, meskipun mereka kaku, formal, dan intens kepada orang lain. Mereka juga lebih sadar dan verbal dibanding para pasien schizophrenia tipe lain. Bahasa yang mereka gunakan, meskipun penuh rujukan pada delusi, tidak mengalami disorganisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang terapi yang digunakan untuk gangguan kepribadian dan skizofrenia. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori gangguan kepribadian, yaitu ada 2. Pertama, terapi kepribadian ambang, dan kedua adalah terapi psikopati. Terapi kepribadian ambang merupakan berbagai masalah yang dialami orang-orang yang berkepribadian ambang.
dengan orang lain juga terjadi di dalam ruang konsultasi. Bagi pasien ambang, luar biasa sulit untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan sehingga menghambat hubungan terapeutik. Pasien berubah dari mengidealkan menjadi merendahkan terapis, pada satu saat menuntut perhatian dan pertimbangan istimewa. Nah, terapi kepribadian ambang ini dibagi menjadi dua. Terapi ambang ini memiliki dua pendekatan dalam terapi. Yang pertama itu psikoterapi objek hubungan. Terapi objek hubungan yaitu memfokuskan pada cara anak-anak mengidentifikasi diri dengan orang lain yang memiliki kelekatan emosi. Menurut Kimber, itu bekerja berdasarkan asumsi dasar bahwa orang-orang yang berkepribadian ambang memiliki ego yang lemah, sehingga sangat sulit menoleransi pertanyaan mendalam yang diajukan dalam penanganan psikoanalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perilaku dialektikal, yaitu sebuah pendekatan yang mengkombinasikan empati dan penerimaan yang terpusat pada klien dengan penyelesaian masalah kognitif behavioral dan pelatihan keterampilan sosial diperkenalkan oleh Marcel Lineha pada tahun 1987. Pendekatan perilaku dialektika memiliki 3 tujuan menyeluruh bagi para individu ambang. Yang pertama, mengajari mereka untuk mengubah dan mengendalikan emosionalitas dan perilaku ekstrem mereka. Yang kedua, mengajari mereka untuk menoleransi perasaan tertekan. Yang ketiga yaitu membantu mereka mempercayai pikiran dan emosi mereka sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu terapi psikopati, yaitu sebagian besar para ahli dari berbagai orientasi teoritis selama bertahun-tahun menyatakan bahwa tidak ada gunanya mengubah karakteristik psikopat yang semena-mena dan tanpa penyelesaian. Menurut Cleckie 1976 dan Gacono DKK. Pada kenyataannya, memang tidak mungkin para psikopat itu sendiri ingin menjalani terapi. Alasan utama ketidakcocokan untuk menjalani psikoterapi adalah mereka tidak mampu dan tidak termotivasi untuk membangun segala bentuk hubungan saling percaya dan jujur dengan terapis. Seorang ahli klinis yang berpengalaman menangani psikopat mengusulkan 3 prinsip utama bagi para terapis yang menangani pasien ini. Pertama, terapis harus selalu waspada berkaitan dengan manipulasi yang mungkin dilakukan pasien. Yang kedua, ia harus berasumsi sehingga terbukti tidak benar bahwa informasi yang diberikan padanya oleh pasien mengandung distorsi dan direkayasa. Yang ketiga yaitu ia harus memahami bahwa kerja sama terjalin jika ada dengan amat sangat lambat dalam setiap hubungan terapeutik dengan seorang psikopat menurut Lyon 1978. Di sini saya akan menjelaskan terapi gangguan skizofrenia. Yang A yaitu penanganan biologis. Pertama, terapi kejut. Pada tahun 1935, Moniz, seorang psikiater berkebangsaan Portugis, memperkenalkan lobotomi prefrontalis yang merupakan suatu prosedur pembedahan yang membuang bagian-bagian yang menghubungkan lobus frontalis dengan pusat otak bagian bawah. Prosedur tersebut dilakukan terutama bagi pasien perilakunya agresif. Banyak pasien yang memang menjadi tenang dan bahkan dapat keluar dari rumah sakit. Namun, setelah melakukan terapi tersebut, banyaknya pasien menjadi tumpul dan tidak bertenaga dan sangat kehilangan berbagai kemampuan kognitif mereka, seperti tidak mampu melakukan percakapan yang runtun dengan orang lain. Yang kedua yaitu terapi obat. Terapi obat, penemuan obat-obatan pada tahun 1950-an yang secara kolektif disebut obat-obatan antipsikotik yang juga disebut neuroleptik karena menimbulkan efek samping yang sama dengan simptom-simptom penyakit neurologis. Yang ketiga yaitu obat-obatan antipsikotik tradisional.
yaitu salah satu obat antipsikotik yang paling sering diresepkan, yaitu fenotazine. Selain itu, Francis Laborit mempelopori penggunaan antihistamin untuk mengurangi shock karena pembedahan. Ia mengamati bahwa obat ini membuat pasien agak mengantuk dan ketakutan menghadapi operasi berkurang. B. Penanganan psikologis. Yang pertama yaitu terapi psikodinamika. Freud yakin bahwa penderita skizofrenia tidak mampu mengembangkan hubungan interpersonal terbuka yang penting bagi analisis, sedangkan Sullivan berpendapat bahwa skizofrenia mencerminkan suatu kondisi di mana seseorang kembali ke bentuk komunikasi pada awal masa kanak-kanak, sehingga terapi menghendaki pasien untuk mempelajari bentuk-bentuk komunikasi orang dewasa dan memperoleh insight atas peran masa lalu dalam berbagai masalah saat ini. Ia menyarankan pembentukan hubungan kepercayaan yang bertahap. Setelah terbentuk rasa percaya dan dukungan yang lebih besar, analisis mulai mendorong pasien untuk mengkaji berbagai hubungan interpersonalnya. Yang kedua yaitu terapi psikososial. Terapi ini mengambil langkah yang lebih aktif dalam penanganan dan fokus pada masa sekarang dengan asumsi sejumlah besar stres yang dialami pasien disebabkan oleh kesulitan dalam menegosiasi berbagai tantangan sosial sehari-hari. Bentuk terapi psikoanalisa. Yang pertama, pelatihan keterampilan sosial dirancang untuk mengajari para penderita skizofrenia bagaimana dapat berhasil dalam berbagai situasi interpersonal yang beragam seperti bagaimana membahas pengobatan mereka dengan psikiater, bagaimana memesan makanan di restoran, bagaimana menolak tawaran produk pinggiran jalan. Yang kedua yaitu terapi keluarga dan mengurangi ekspresi emosi dikembangkan untuk meredakan segala sesuatu bagi pasien dengan cara meredakan segala sesuatu bagi keluarga. Ya, ini beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam terapi ini, yakni edukasi tentang skizofrenia, terutama masalah kerentanan biologis yang memprediksi posisi seseorang terhadap penyakit tersebut. Yang kedua yaitu informasi tentang berbagai pengobatan antipsikotik dan efeknya, serta pemantauan pelaksanaan pengobatannya. Yang ketiga, menghindari saling menyalahkan diri sendiri maupun pasien atas penyakit dan semua kesulitan yang dialami keluarga dalam menghadapi penyakit tersebut. Yang keempat, yaitu memperbaiki komunikasi, cara mengekspresikan perasaan positif maupun negatif, dan keterampilan penyelesaian masalah dalam keluarga. Yang ketiga yaitu terapi kognitif behavioral. Yang A, terapi personal adalah suatu pendekatan kognitif behavioral terhadap berbagai masalah yang dialami para pasien skizofrenia yang telah keluar dari rumah sakit. Terapi ini dilakukan secara satu persatu maupun dalam kelompok kecil, misalnya lokakarya. Yang B yaitu terapi retribusi, membantu pasien memberi makna psikotik terhadap berbagai simptom paranoid sehingga mengurangi intensitas dan karakteristiknya yang berbahaya. Yang C yaitu manajemen kasus, di mana para manajer kasus dalam penanganan kasus pasien skizofrenia berfungsi sebagai penghubung yang merekatkan dan mengkoordinasi seluruh layanan medis dan psikologis yang penting bagi para pasien agar tetap dapat berfungsi di luar rumah sakit. Yang D yaitu kecenderungan umum dalam penanganan, yaitu pertama, keluarga dan pasien dapat diberikan informasi yang relatif dan cukup ilmiah tentang skizofrenia. Yang kedua, pengobatan hanya merupakan bagian dari gambaran keseluruhan penanganan. Yang ketiga, intervensi dini dengan memberikan pengobatan, dukungan, dan informasi bagi keluarga dan psikoterapi yang tepat bagi pasien dapat mengurangi parahnya kekambuhan dan juga berguna untuk mempengaruhi perjalanan skizofrenia. Yang E yaitu berbagai isu yang berkembang dalam perawatan. Sering bertambahnya usia para pasien skizofrenia, maka semakin tidak mungkin mereka tinggal bersama keluarga mereka. Banyak penderita skizofrenia yang tidak dapat hak jaminan sosial karena berbagai lembaga birokrasi
federal dan negara bagian yang tidak memiliki staf yang memadai, dan banyak pasien skizofrenia yang kehilangan kontak dengan berbagai program penanganan pasca rumah sakit yang pernah mereka ikuti. Yang C yaitu manajemen kasus, di mana para manajer kasus dalam penanganan kasus pasien skizofrenia berfungsi sebagai penghubung yang merekatkan dan mengkoordinasi seluruh layanan medis dan psikologis yang penting bagi para pasien agar tetap dapat berfungsi di luar rumah sakit. Yang D yaitu kecenderungan umum dalam penanganan, yaitu pertama, keluarga dan pasien dapat diberikan informasi yang relatif dan cukup ilmiah tentang skizofrenia. Yang kedua, pengobatan hanya merupakan bagian dari gambaran keseluruhan penanganan. Yang ketiga, intervensi dini dengan memberikan pengobatan, dukungan, dan informasi bagi keluarga dan psikoterapi yang tepat bagi pasien dapat mengurangi parahnya kekambuhan dan juga berguna untuk mempengaruhi perjalanan skizofrenia. Yang E yaitu berbagai isu yang berkembang dalam perawatan. Sering bertambahnya usia para pasien skizofrenia, maka semakin tidak mungkin mereka tinggal bersama keluarga mereka. Banyak penderita skizofrenia yang tidak dapat hak jaminan sosial karena berbagai lembaga birokrasi federal dan negara bagian yang tidak memiliki staf yang memadai, dan banyak pasien skizofrenia yang kehilangan kontak dengan berbagai program penanganan pasca rumah sakit yang pernah mereka ikuti. Di sini unity of science-nya yakni Islam memandang skizofrenia atau gangguan jiwa. Bagaimana Islam memandang kesehatan jiwa, terutama dari segi gangguan jiwa. Tentunya Islam memandang hal ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Islam tidak memandang gangguan kejiwaan sebagai sebuah aib atau bencana, melainkan sebagai sebuah ujian dan hikmah. Banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang membahas tentang kesehatan. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, "Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku." Surat Asy-Syura ayat 80. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa sakit itu adalah ujian dari Allah, dan yang memberikan kesembuhan apabila kita sakit adalah Allah, karena Allah yang Maha menyembuh segala penyakit. Ya, di sini orang yang memiliki skizofrenia, berikanlah mereka wawasan bahwa penyakit tersebut adalah sebuah ujian dan hikmah. Semua penyakit nantinya akan ada obatnya, yakni orang yang memiliki gangguan skizofrenia dapat disembuhkan dengan melakukan terapi yang ada, seperti terapi yang telah dijelaskan pemateri sebelumnya.